Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuri dunya walin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semua, yang kalau kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Di mana kita telah diberikan rezeki, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa melihat, dan nikmat yang diberikan oleh Allah yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Sekali lagi pertanyaannya, nikmat Islam dan iman inilah yang akan mengantarkan kita nanti masuk surga atau masuk ke neraka nanti. Dan tidak lupa kita ucapkan salam pada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhir ayatnya. Baik, Ananda kelas 7 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswi kelas 7 ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang IPS. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang negara Indonesia, tentang iklimnya, flora dan faunanya sudah kita bahas. Kita bahas sebentar ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang halaman 75 tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, itu bisa dilihat, kita lihat di halaman 75, 76. Nah, yang pertama-tama kita melihat adanya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan terutama di daerah perkotaan. Nah, jadi kota ini, ibu kota ini ada tempat tujuan dari para pendatang bagaimana datang ke Indonesia dari daerah berbagai macam daerah. Nah, jadi kalau kita ke Jakarta kita akan menemukan banyak sekali orang Indonesia berbagai macam suku bangsa. Nah, ada yang datang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sunda, mungkin dari Papua juga ada. Jadi hampir seluruh Indonesia kita bisa temukan di ibu kota negara Indonesia. Tetapi kalau kita ke daerah, bisa ke daerah Sumatera, ke daerah Aceh, itu kebanyakan suku tersebut yang ada. Suku lain ada tapi sangat sedikit. Tapi kalau di Jakarta ini, Jabodetabek ini nih, itu bermacam-macam. Mungkin teman-teman kita sendiri kalau kita tanyakan berbeda sukunya. Ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Sunda, dan sebagainya. Nah, disitulah makanya yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, nah, terutama di daerah perkotaan. Nah, kemudian yang kedua adalah timbulnya perubahan penggunaan lahan. Nah, jadi kita lihat di kota ini ya. Nah, itu yang tadinya zaman dulu itu mungkin banyak sawah, kayak kemarin di daerah Jabodetabek banyak sawah, hutan, kayak daerah Muncul, Parung, BSD dulu banyak kebun-kebun. Nah, tetapi seiring masuknya zaman, kepadatan penduduk datang, nah, kebun-kebun tersebut berubah total menjadi perumahan, menjadi klaster-klaster yang tadi banyak kebun. Makanya kenapa daerah Jabodetabek ini sekarang panas, beda banget sama 30 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu. Di situ masih banyak sungai, masih banyak sawah-sawah, masih banyak lapangan bermain, tetapi sekarang lapangan sangat sedikit, sangat jarang. Kebun-kebun banyak ditebangkan, pohon-pohon juga banyak tebang-tebang dijadikan perumahan-perumahan dan klaster-klaster sebagainya. Disitulah terjadinya perubahan penggunaan yang tadi lahannya buat bertani, buat berkebun, mungkin buat pelihara ikan, lama empang dan sebagainya, dan sekarang malah menjadi sebuah perumahan semua klaster-klaster. Kemudian yang ketiga adanya perubahan orientasi pencarian. Nah, ini akibat interaksi antar ruang ya. Di halaman 76-77. Nah, yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencarian. Yang tadinya zaman dulu mungkin penduduk itu ada yang berkebun, petani sebagainya, tetapi seiring zaman di kota pencarian mereka pun berubah, kebanyakan menjadi pedagang, bisnis, pekerja. Nah, itu dikarenakan apa? Tadi pekerjaan di sektor pertanian, sektor perkebunan di daerah ibu kota sudah berkurang, sudah tidak seperti dulu lagi. Kemudian yang keempat adalah berkembangnya sarana prasarana. Nah, di zaman dulu mungkin kita apalagi 10 tahun lalu lah. Nah, dulu ojek itu tidak online. Ojek ya, ojek biasa. Tapi sekarang ada ojek online, ada monorel, kereta di atas. Waktu 10 tahun belum ada monorel, kereta pun zaman dulu ya. Kereta yang ada kereta KRL. Jadi kereta tidak pakai AC, ada AC pun sedikit. Nah, sekarang kereta semua AC, monorel ada, busway ada. Nah, zaman dulu angkot, kemudian
kalau naik Kopaja, naik bis. Nah, tetapi seiring perubahan zaman, sarana prasarana semakin berubah total. Nah, itu bisa kita lihat nanti apa ini zaman. Dulu handphone belum ada, orang masih pakai apa? Telepon rumah. Kemudian telepon di pinggir jalan, Bapak ingat waktu SMA masih telepon di pinggir jalan, pakai datang ke koin 100 tuh, masuk ke telepon pinggir jalan. Kemudian masih ya zaman dulu apa pakai telepon rumah. Nah, pager. Nah, tapi sekarang handphone udah canggih. Kalau zaman dulu handphone masih handphone SMS sama telepon doang, sekarang sudah bisa buat internet, WA, Facebook. Nah, itulah kecanggihan zaman nanti secara persoalan tadi ya. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Yang tadinya kita mungkin zaman dulu kita masih pakaian-pakaian adat, kita juga kemudian cara busana kita juga berbeda, tetapi seiring datang teknologi, kemudian dari munculnya dunia bisa terbuka kayak busana Korea, busana Jepang sebagainya. Jadi timbullah sekarang berpakaian pun lama-lama banyak modelnya gitu. Tidak satu model seperti dulu monoton, tapi sekarang berbagai macam model-model dan berbeda-beda. Ada yang Islami banget, tapi ada juga yang berpakai model-model yang ya mungkin jilbab gaul dan sebagainya lah. Ya. Jadi seiring perkembangan zaman, nah semakin terbukalah sosial media semuanya, kita bisa melihat orang luar negeri juga bisa melihat tingkah laku kita sebagainya. Disitulah terjadinya perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya, berubahnya komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk sini menjadi berubah ya. Nah, jadi orang di Jabodetabek, Pulau Jawa ini lebih padat daripada orang Sumatera. Kenapa? Karena banyak orang-orang daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sebagainya datang pindah ke Jabodetabek, ke Pulau Jawa ini. Dikarenakan Pulau Jawa ini ada pusat pemerintahan, dekat pemerintah, penduduknya banyak. Nah, mereka berusaha berbisnis di daerah ibu kota kita sehingga Pulau Jawa, pulau ini menjadi lebih padat daripada pulau-pulau sebelumnya. Nah, alhamdulillah materi kita untuk bab pertama ini telah selesai. Dan jangan Bapak tugaskan hari ini adalah cuman simple saja membaca saja hari ini. Tidak ada tugas lainnya, membaca saja, digaris-gariskan merah sebagainya. Nah, insya Allah bulan depan kita sudah melaksanakan ujian UTS. UTS-nya Bapak ambil dari bab 1 sini aja. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan bahas bab 2, cuman UTS sekali lagi ya. UTS kita menggunakan bab 1, dipelajarin sebagainya. Soalnya sangat mudah sekali, cuman ABCD. Mungkin nanti ada ya soal-soal pokoknya ABCD insya Allah mudah soalnya, tinggal dipelajarin, dikerjakan dengan baik. Nah, kemudian kita berdoa sama Allah mudahkan kita, apalagi dalam keadaan COVID ini, rajin-rajin belajar, rajin-rajin baca doa, rajin-rajin olahraga. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan, pemahaman yang mudah, kekuatan iman, keteguhan di dalam hati kita semuanya. Nah, baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari Bapak sendiri. Kurang lebih maaf. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, as'adu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.